Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa dan tentunya pada saat ini kita masuk di segmen dialog di Sumsel Menyapa, di mana tadi saya sudah sampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang ini akan menggelar debat publik kedua malam nanti yang akan disiarkan di TVRI Sumatera Selatan dari Novotel Palembang. Nah, debat publik kali ini memang akan menghadirkan 3 calon wakil wali kota Palembang, masing-masing Nandriani Oktarina, calon wakil nomor urut 1 dan juga Prima Salam calon nomor urut 2 dan Baharudin calon wakil wali kota nomor urut 3. Nah, untuk membahas gelaran debat publik kedua, saat ini kami telah terhubung via Zoom. Telah bergabung bersama kami pengamat politik yakni Ibu Ike Suharjo MSI. Halo, selamat siang Ibu Ike. Selamat siang, Mas Ya, Andi. baik. Apa kabarnya Ibu Ike? Baik, alhamdulillah. Ya, baik Ibu Ike. Baik, alhamdulillah baik, Mas Andi. Ya, tentunya malam ini merupakan debat kedua Ibu Ike ya, yang tentunya ini mengusung tema tentang tata kelola pemerintahan Palembang yang akuntabel. Nah, ini kira-kira menurut Ibu Ike sendiri selaku pengamat politik ini seperti apa kira-kira dalam debat publik kedua kali ini, Ibu Ike? Ya, begini, sangat menarik sekali ya kalau misalkan saya melihat tema pada debat kedua pada hari ini sebenarnya membahas bagaimana sih kira permasalahan di Kota Palembang itu sendiri. Nah, kita tahu Mas Andi bahwa Kota Palembang ini adalah salah satu kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah, ini melihat permasalahan besar ini Mas Andi kalau saya lihat adalah populasi penduduk yang padat ya. Urbanisasi adalah persoalan yang saya rasa suatu persoalan yang harus diselesaikan oleh wali kota maupun wakil wali kota yang terpilih. Karena gini, menurut data BPS saja di tahun 2010, ya jumlah penduduk kota Palembang ini sendiri 1,7 juta jiwa. Nah, di tahun 2023 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 1,8 juta jiwa. Nah, adanya urbanisasi perpindahan masyarakat dari desa ke kota, tentu saja ada plus dan minusnya karena mereka merasa bahwa Kota Palembang sebagai kota industri dan perdagangan menjawab suatu solusi untuk permasalahan ekonomi untuk mencari kerja bagi masyarakat di desa. Jadi tidak hanya disumbang oleh kelahiran alamiah saja. Nah, apa dampaknya? Dampaknya tentu sangat banyak sekali. Nah, inilah yang harus diperbaiki. Tata kelola pemerintahan, tata ruang yang baik itu harus yang diperbaiki menjadi suatu tantangan bagi wali kota maupun wakil wali kota yang terpilih. Adanya kemacetan lalu lintas, kemudian permasalahan penghijauan, kualitas udara yang mengakibatkan polusi udara yang semakin tidak bagus yang ada di Kota Palembang. Kemudian juga tata kelola infrastruktur transportasi publik. Nah, ini menjadi suatu PR-PR bagi nanti siapa kepala daerah yang akan terpilih nanti. Begitu Mas Andi. Baik, Ibu Ike, tentunya debat ini juga bagaimana calon wali kota ataupun juga wakil wali kota ini memaparkan visi dan misi ya, di mana mereka tentunya bisa meyakinkan para pemilih untuk memilih mereka. Dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ike nanti, kira-kira hal yang paling urgent ini yang nantinya menjadi pokok bahasan mereka untuk menyampaikan bagaimana solusi-solusi konkret yang bisa diberikan oleh calon wakil wali kota ataupun juga wali kota ini seperti apa ini, Bu? Ya, tentu saja tadi ya, seperti saya sampaikan tadi, dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Palembang. Satu, ini permasalahan tentang bagaimana investasi peningkatan infrastruktur publik, terutama moda transportasi ya. Nah, moda transportasi itu kan banyak LRT ini begitu ya. Tapi saya rasa kalau kita lihat ya, ini sebagai kita pendatang ataupun orang baru yang ada di Kota Palembang, LRT ini belum bekerja secara maksimal dan optimal. Jadi belum ada masyarakat yang ingin menggunakan transportasi publik. PR-nya bagaimana nih masyarakat Kota Palembang bisa menggunakan transportasi publik? Tentunya transportasi publik yang ada di Kota Palembang yang LRT ini salah satu contoh yang belum optimal menurut saya. Ini harus dibuat senyaman-nyaman mungkin. Nah, salah satunya tadi moda transportasi LRT ini harus terintegrasi dengan bagus gitu ya, dengan angkutan-angkutan umum di sekitarnya misalkan. Nah, ini tentunya mengurangi kemacetan, kemudian juga bisa mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Itu adalah satu. Nah, kedua permasalahan seperti begini.
fokus pada pembangunan perumahan yang terjangkau dan layak. Nah, ini akibat urbanisasi. Coba Mas Andi lihat, banyak sekali pemukiman-pemukiman kumuh yang ada di pinggiran kota. Nah, yang tentunya membawa permasalahan seperti masalah kesehatan maupun masalah sosial yang baru. Bahkan, ya, menurut catatan dari Kementerian PUPR sendiri, Kota Palembang ini sendiri harus menambah setidaknya sekitar 50.000 rumah yang layak ya untuk masyarakat di Kota Palembang. Nah, ini harus juga diberikan suatu solusi. Nah, bagaimana pendekatan partisipatif ya untuk meningkatkan kualitas warga, rehabilitasi permukiman kumuh yang tadi. Nah, ini juga menjadi satu PR. Ketiga, program penghijauan kota, Mas Andi. Dengan adanya padatnya penduduk, kemudian kendaraan yang padat, terjadinya kemacetan, tentu saja kan membuat kualitas udara maupun polusi udara itu meningkat di Kota Palembang. Nah, dan kita juga harus pemerintah juga harus memikirkan nih pengelolaan sampah yang efektif. Pembuangan sampah yang kita lihat tidak terlalu tertata dengan baik. Nah, ini juga harus dipikirkan. Kemudian pengawasan yang ketat terhadap industri yang mencemari lingkungan dan revitalisasi Sungai Musi ya. Nah, ini sebagai dari upaya pelestarian lingkungan sekaligus untuk pengembangan pariwisata. Kalau kandidat-kandidat ini dapat memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Palembang, nah itulah ya itu membuat daya tarik bagi masyarakat untuk memilih mereka. Siapa yang memberikan solusi yang tepat dan efektif yang bisa menjadikan Kota Palembang ini sebagai kota yang dengan harapannya ya Kota Palembang sebagai kota yang modern, nyaman, kemudian tertata, kemudian yang berkelanjutan. Itu adalah tantangan. Tantangan dengan permasalahan urbanisasi ini sendiri jangan dijadikan beban bagi pemerintah nanti yang akan datang. Tapi ini menjadi suatu tantangan, menjadi suatu solusi untuk pembangunan yang berkelanjutan sehingga terwujudlah Kota Palembang sebagai kota yang modern, nyaman. Nah, ini itu menjadi suatu PR. Nah, siapa yang memberikan solusi yang terbaik? Siapa yang memberikan solusi yang efektif? Itulah mungkin yang membuat masyarakat akan memilih mereka siapa yang terbaik itu. Jika misalkan mereka memilih misalkan kandidat nomor urut 1, tapi ketika melihat paparan visi misi mereka, melihat mereka memaparkan solusi untuk kota-kota Palembang sendiri, oh ternyata kandidat nomor 2 misalkan itu lebih baik jadi 01. Nah, inilah fungsi dari debat publik yang disiarkan langsung oleh televisi dan ditonton oleh semua masyarakat Kota Palembang untuk memilih which one, mana yang terbaik, begitu. Baik. Nah, ini Ibu Ike sendiri, ini sangat menarik ya, bahwasanya permasalahan yang sangat kompleks di Kota Palembang. Salah satunya tadi terkait dengan padatnya penduduk ataupun juga urban tadi ya, Ibu ya. Nah, ini kira-kira dengan kondisi yang banyaknya penduduk, otomatis kan juga salah satu hal yang harus ditingkatkan adalah bagaimana SDM-nya begitu ya, Ibu ya. Ini seperti apa nih, Bu, kira-kira kalau Ibu melihatnya? Sisi pemerintah yang nanti dapat atau pemimpin yang nantinya akan terpilih ini seperti apa akan meningkatkan SDM yang ada agar memang padatnya penduduk atau banyaknya penduduk ini juga didukung oleh SDM yang juga cukup mumpuni begitu, Ibu. Ya, jadi tidak hanya berbicara tentang masalah SDM, tapi kalau kita ngomongin SDM, Mas Andi, tentu tidak lepas dengan 3 hal. Apa itu? Pendidikan, pelatihan atau training, dan ketiga adalah pengembangan karir. Jadi kita menyiapkan bagaimana pemerintah kota ini menyiapkan pendidikan yang pendidikan untuk bagi masyarakat Kota Palembang sendiri. Kemudian juga mereka menyiapkan latihan atau seperti BLK ya, pelatihan, dan kemudian bagaimana mereka menyalurkan karir-karir ini sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas atau menjadi skill dari masyarakat yang mendapatkan training atau pelatihan itu sendiri. Nah, keseimbangan. Jadi mengapa mereka ini banyak berpikir untuk pindah Kota Palembang? Yang mereka berpikir ya untuk mencari mata pencarian, untuk mencari pekerjaan. Jadi kalau misalkan Kota Palembang ini tidak seimbang antara masyarakat dengan mata pencarian itu sendiri, nah ini harus dipikirkan. Pemerintah harus memikirkan investor-investor untuk masuk ke dalam Kota Palembang, bekerja sama, berkolaborasi gitu untuk menyediakan
berbagai macam sektor industri ya, sehingga bisa menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Palembang itu sendiri. Nah, kalau misalkan tidak adanya keseimbangan antara lapangan pekerjaan yang baik ya, yang jadi permasalahannya tadi perpindahan urbanisasi akan menjadi suatu masalah. Masalahnya apa? Masalah sosial baru gitu kan, masalah sosial baru. Jadi kalau mereka tidak mempunyai pekerjaan, apa yang akan terjadi? Kriminalitas akan semakin meningkat gitu. Karena itu tidak ada solusi. Jadi pemerintah harus memikirkan solusinya ya. Banyaknya pendatang atau penduduk yang datang ke kota juga harus diberikan solusi bagaimana lapangan pekerjaan buat mereka. Nah, untuk itu investasi maupun mengundang investor untuk datang ke Kota Palembang sehingga menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah yang akan datang. Jangan sampai dengan datangnya padatnya penduduk ya. Nah, ini membuat permasalahan sosial yang baru, kriminalitas meningkat, kemudian permasalahan kesehatan juga tidak bagus gitu kan. Dengan kita lihat di permukiman penduduk yang kumuh itu, nah itu harus direvitalisasi. Kalau tidak direvitalisasi, yang terjadi adalah masalah kesehatan dan menimbulkan masalah sosial yang baru. Begitu Mas Andi. Baik Ibu Ika. Memang selain tadi memang sumber SDM yang harus ditingkatkan, juga lapangan kerja ataupun juga usaha yang harus menjadi solusi-solusi ya bagi pemerintah di mana urbanisasi yang terjadi di Kota Palembang. Dan tentu ini Kota Palembang memiliki banyak sekali sektor-sektor yang unggulan begitu Ibu, baik itu dari wisata ataupun juga perekonomian. Nah, ini kira-kira dari calon pemimpin atau nanti pemimpin yang akan terpilih, apa yang harus mereka lakukan dengan yang dimiliki khususnya Kota Palembang ini? Ya, tadi ya, kita berharap Palembang ini menjadi suatu kota modern, ya, kota industri. Kita tahu di sini pemerintah juga harus benar-benar fokus kepada sektor pariwisata, sektor industri, itu kan, mengundang banyak investasi yang masuk ke Kota Palembang sehingga akan terciptalah atau keseimbangan ekonomi ya di Kota Palembang itu sendiri, lapangan pekerjaan yang memadai gitu kan. Nah, begini Mas Andi, jadi saya rasa itu semua bisa mereka selesaikan, bisa mereka kasih solusi ya. Jadi perlu pendekatan yang komprehensif dan pendekatan kolaboratif antara pemerintah Kota Palembang, sektor swasta, ataupun masyarakat itu sendiri. Dan saya rasa juga dengan perencanaan yang matang dan implementasi kebijakan yang efektif, ya, itu semua bisa teratasi. Jadi harapan Kota Palembang sebagai kota modern itu bisa kita gapai gitu loh. Nah, inilah pemerintah juga harus memikirkan solusi, perlu merencanakan suatu program-program yang strategis dan implementasi kebijakan yang efektif sehingga bisa mencapai itu semua. Baik, nah kalau kita kaitkan dengan debat yang nanti akan berlangsung nanti malam ini Ibu Ike, terus ini tentunya menjadi indikator ya kualitas kepemimpinan Kota Palembang di 5 tahun ke depan. Nah, ini dari Ibu Ike sendiri melihatnya seperti apa agar memang masyarakat betul-betul bisa memilih calon pemimpin yang terbaik yang tentunya untuk memimpin 5 tahun ke depan untuk Kota Palembang. Ya, untuk melihat bagaimana kepemimpinan mereka, itu kan harus ada suatu gagasan ya. Betul. Gagasan ini tidak hanya sekedar gagasan saja. Jadi bagaimana gagasan ini bisa dilihat oleh masyarakat ya. Nah, ini harus real ya. Harus real itu dalam artian ya tidak hanya janji-janji saja, tidak hanya visi misi saja, tapi bagaimana gagasan-gagasan ini bisa dilaksanakan, bisa direalisasikan secara real, secara objektif dan rasional. Nah, itulah yang akan dilihat oleh masyarakat. Apakah gagasan mereka ini, apakah program-program mereka yang ditawarkan kepada masyarakat Kota Palembang ini bisa direalisasikan atau tidak? Atau hanya sekedar mimpi-mimpi atau jangan sekedar janji-janji saja. Misalkan kalau mereka ingin menempatkan membuat suatu program, oke, programnya seperti apa begitu, nanti ini dari sumber dananya seperti apa gitu loh. Kemudian bagaimana mereka bisa menyerap investor atau investor-investor dari luar untuk masuk ke Kota Palembang ya, sehingga bisa mengakibatkan misalkan lapangan pekerjaan itu semakin meningkat.
Kemudian juga bagaimana mereka bisa meningkatkan APBD, dari mana sumber-sumbernya, strategi seperti apa. Kalau misalkan memang itu realistis dan itu sesuai dan masyarakat bisa melihat oh ini memang tepat gitu ya. Nah, jadi itulah mengapa jadi masyarakat bisa melihat mana yang kira-kira memberikan solusi yang strategis, yang efektif, itulah yang akan mereka pilih. Baik, kalau kita kaitkan dengan persoalan yang ada tentunya di Kota Palembang, ini kita kira-kira karakter kepala daerah yang seperti apa yang memang dibutuhkan Kota Palembang ini, Ibu? Nah, kalau kita lihat karakter di Kota Palembang, kita melihat jangan melihat kepala daerah yang hanya sekedar janji-janji, yang hanya sekedar di atas kertas saja, tapi perlulah suatu tindakan yang langsung take action. Jadi nggak usah banyak ngomong gitu kan. Kita memerlukan bagaimana kepala daerah ini langsung ambil aksi dan langsung mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang efektif sehingga bisa mengubah Kota Palembang yang kita lihat ini jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi tentunya program kerja ini kita bisa lihat di masyarakat ini gitu loh ya. Jadi dalam 1 tahun ini gitu, kira-kira ada perubahan atau tidak, 2,5 tahun ada perubahan atau tidak, dan 5 tahun atau tidak. Nah, kita lihat perubahannya itu seperti apa. Misalkan perubahan, kalau kita lihat Kota Palembang kan macetnya minta ampun. Betul. Nah, infrastrukturnya ini kira-kira untuk mengurai kemacetan ini, untuk mengubah persepsi masyarakat agar bisa menggunakan transportasi publik. Lihat dari transportasi publik, Mas Andi. Nah, banyak nggak masyarakat yang menggunakan moda transportasi publik? Kalau masyarakat masih belum berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, yang berarti kan tidak berhasil pemerintahannya gitu loh. Ya kan? Itu PR-nya kan kita harus mengubah transportasi publik ini bisa menjadi nyaman sehingga tidak terjadi kemacetan, sehingga kualitas udara itu juga akan semakin bagus. Kita lihat nih di Kota Palembang tata ruang kotanya makin banyak nggak adanya tumbuhan-tumbuhan hijau, dibangun nggak jalan-jalan ya yang ada jalur khusus untuk sepeda misalkan, ya jalur khusus untuk pejalan kaki, atau semakin banyak kendaraan. Nah, itu kan kita bisa lihat mengukur indikatornya. Sehingga kita bisa lihat juga kriminalitas semakin meningkat nggak kriminalitas di Kota Palembang. Kalau semakin meningkat ya berarti kan belum ada solusi. Ya, belum ada solusi tentang revitalisasi tempat-tempat atau perumahan-perkumuhan, belum dibangunnya perumahan-perumahan rakyat yang terjangkau, ya, yang nyaman. Itu kan tadi kan catatan Kemen PUPR kan harus ditambah 50.000 lagi nih perumahan-perumahan yang terjangkau dan layak. Nah, berarti kalau misalkan masih ada itu kriminalitas makin meningkat, berarti kan solusinya belum ada. Dan ketiga juga, kalau kita datang Kota Palembang nih, nanti pendatang atau lihat masih panas nggak udara Kota Palembang? Semakin banyak debu nggak Kota Palembang? Ya berarti kan upaya untuk penghijauan di Kota Palembang kan belum terjadi. Lihat nih Sungai Musi, ya Sungai Musi semakin kotor atau tidak? Kualitas airnya semakin bagus atau tidak? Ya kalau misalkan semakin jorok, semakin kotor, ya kan berarti belum ada solusi untuk revitalisasi Sungai Musi. Termasuk juga mendatangkan para wisatawan domestik ataupun mancanegara terkait dengan promosi pariwisata, misalkan Sungai Musi dan Palembang sebagai kota industri dan wisata. Ini kita harapkan. Jadi kita lihat dari perubahan dari jangka pendek, menengah maupun panjang. Tipe pemimpin yang paling bagus adalah pemimpin yang take action, langsung mengambil aksi, ya, tidak menyiapkan perencanaan yang matang dan strategi. Tidak hanya itu saja, tapi bagaimana mengimplementasikan kebijakan itu secara efektif. Saya rasa kalau itu semua bisa dilakukan, harapan Kota Palembang menjadi Kota Palembang yang modern itu bisa teratasi dan bisa kita wujudkan. Gitu. Baik. Kalau permasalahan yang sering kita rasakan ini yang pastinya kemacetan begitu ya Bu ya. Ini kira-kira take action-nya seperti apa yang menurut Ibu bisa moda transportasi ini dapat dijalankan oleh seluruh masyarakat? Karena kita lihat juga ketika banyaknya kendaraan, artinya memang pertumbuhan ekonomi juga cukup meningkat begitu Ibu. Ya, begini, kalau tadi kan saya bilang, kalau masalah kemacetan itu bagaimana kita bisa mengurai kemacetan dengan baik, Mas Andi perhatikan deh, LRT di Kota Palembang itu efektif atau tidak? Atau masih belum optimal? Coba perhatikan. Kalau saya pribadi sih saya melihatnya masih belum optimal. Nah, berarti kalau belum optimal, apa permasalahannya? Nah, jadi kita pemerintah ke depan harus menambah infrastruktur pelayanan publik, dalam hal ini transportasi, tidak hanya LRT tapi juga misalkan bus rapid transit misalkan, kayak busway gitu kan.
Nah, kemudian bagaimana pemerintah ini bisa mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Memang mereka banyak alasan kenapa mereka tidak mau pindah ke transportasi publik. Misalkan kita bandingkan di kota Jakarta kan, kalau di kota Jakarta kan banyak pengguna transportasi publik ya. Karena apa? Karena transportasi publiknya nyaman Nyaman, dan betul. adanya integrasi Baik, misalkan moda integrasi LRT itu nanti diintegrasikan misalkan transitnya di mana. Nah, di situ udah siap nih angkutan-angkutan umum yang untuk mengantarkan ke tempat-tempat lain gitu kan. Nah, ya, ini kan kalau kita lihat kan belum terintegrasi dengan bagus dan baik baik, gitu. Nah, jadi harus ditambah nih, ditambah ya. lagi untuk transportasi publiknya sebagai nyaman dan edukasi yang perlu effort yang kuat ya terhadap masyarakat agar memindahkan kendaraan pribadi ke transportasi publik. Itu, Mas Andi. Tentunya terima kasih Ibu Ike Suharjo, pengamat politik Kota Palembang telah bersama kami tentunya di Sumsel Menyapa Ibu, dan kita berharap ini debat publik yang akan dilaksanakan ini juga menjadi momentum bagaimana nantinya masyarakat atau warga Kota Palembang dapat memilih ya pemimpin yang terbaik yang tidak hanya bisa beretorika tetapi juga tentunya take action seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ike Suharjo tadi. Terima kasih sekali lagi Ibu Ike, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat siang. Dan pemirsa tentunya untuk edisi hari ini Sumsel Menyapa telah berakhir. Terima kasih banyak Anda telah bersama kami selama 1 jam yang tentunya telah membahas banyak sekali terkait dengan pilkada dan juga beragam informasi yang menarik tentunya di Sumsel Menyapa. Terima kasih banyak. Akhir kata saya Andi Muhammad Said mewakili rekan bekerja petugas. Sampai jumpa.